Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada true love di sini, kemudian stay optimistic about your love life. Ada cinta sejati, percayalah bahwa cinta itu akan datang. Semesta sudah menyiapkan cinta sejati untukmu. Oke, kita lihat ya. Siapakah cinta sejati untukmu ya, atau siapakah yang akan datang? Yang pasti di sini kamu disuruh tetap optimis tentang cinta sejatimu, bahwa memang ada, semesta sudah persiapkan cinta sejati untukmu ya. Oke, kita lihat ceritanya. Oke, energinya bisa terbolak-balik ya. Bisa jadi ternyata ini energi kamu, atau bisa jadi ini energi orang yang masih sering kamu pikirkan, atau ya yang masih berdiling dengan kamu, seperti itu ya. Jadi situasikan aja, nggak usah dibuat pusing, karena aku membacakannya juga secara general ya, jadi secara umum, tidak untuk pribadi ya. Oke, kemudian di sini ada Three of Cup reverse. Nampaknya saat ini keadaan kamu menunjukkan penundaan tentang perayaan sesuatu, atau bisa jadi kamu mungkin memanifestasikan tentang sesuatu, bisa jadi memanifestasikan kepada seseorang, tapi ternyata itu semua batal. Misalkan kamu memanifestasikan pernikahan, hubungan yang berkomitmen, hubungan yang langgeng seperti itu, tapi ternyata mungkin sudah dibatalkan pernikahannya, atau mungkin kamu sudah berakhir hubungannya gitu ya. Jadi aku melihat di sini ada sesuatu yang sudah tidak bisa terjadi, atau memang sudah tidak terjadi gitu ya. Aku lihat kayak saat ini keadaanmu kayak lagi ingin menjauh dari teman-temanmu ya, atau dari lingkungan sosialmu. Jadi kayaknya lagi pengen sendiri dulu, lagi pengen melakukan segala sesuatunya sendiri gitu ya. Aku lihat di sini kamu orang yang murah hati, kamu orang yang ramah. Dan aku lihat juga sebenarnya walaupun sekarang kamu menarik diri dari teman-teman atau lingkungan sosialmu, melihat di sini kamu bahagia-bahagia aja. Apalagi di sini aku lihat kan kamu ada pembatalan pernikahan atau sudah berakhirnya hubungan gitu ya. Aku lihat di sini kamu bahagia-bahagia aja. Terus juga aku melihat kayak lagi ada gosip-gosip nih yang beredar tentang kamu. Ya, yang mungkin memang orang-orang sekitar kamu kayak lagi kesal gitu sama kamu. Kamu tahu nggak itu? Ya, jadi kalau aku lihat saat ini kayak orang-orang sekitarmu, atau ada orang-orang di sekelilingmu, entah itu teman, keluarga, atau rekan kerja yang lagi hangat-hangatnya nih ngegosipin kamu karena mereka kesal sama kamu, seperti itu. Aku lihat kayak orang terdekat kamu lagi bersikap negatif nih ya, itu tadi ngegosipin kamu di belakang kamu. Terus itu juga aku melihat ada dari mereka ini yang nggak seneng gitu loh dengan keadaan kamu sekarang. Terus itu juga aku lihat di sini ada juga dari mereka yang merasa kasihan sama kamu karena mungkin hubungan kalian berakhir, atau kamu mungkin belum juga bertemu jodohmu ya, belum juga menikah, seperti itu. Jadi mereka kayak kasihan gitu ya, bahwa pernikahanmu gagal, dibatalkan, atau hubungan kamu berakhir dengan seseorang, seperti itu.
Hati-hati, aku lihat kayak ada seseorang di sini yang mau mencoba menimbulkan tuduhan-tuduhan palsu atau ya menuduh kamu untuk menghancurkan kamu dengan gosip-gosip yang mereka sebarkan ya. Siapapun yang saat ini lagi banyak curhat-curhat tentang kamu atau gosipin kamu, hati-hati sama mereka ya. Coba perhatikan dengan orang-orang sekitarmu. Kalau aku lihat di sini kayak mereka kayak merayakan gitu, mencemarkan nama baik kamu gitu ya, makanya hati-hati di sini. Terus itu juga aku lihat kayak kayaknya bakalan ada perayaan sesuatu nih ya yang akan kamu lakukan. Jadi setelah berkumpul-kumpul merayakan sesuatu, keluarga dan teman-teman kamu kayak meninggalkan kamu gitu aja loh ya. Atau mungkin kemarin-kemarin kamu sudah merayakan sesuatu, entah apa itu ya, entah hari ulang tahunmu kah atau merayakan sesuatu apa di keluargamu, terus tiba-tiba teman atau keluargamu kayak mengabaikan kamu, berpisah begitu aja gitu loh, tanpa memberikan pengakuan atau penjelasan lebih lanjut, kayak mengabaikan gitu aja gitu ya, kayak cuek gitu, kayak ya nggak peduli gitu loh sama kamu, aku lihat di sini. Oke. Untuk kisah percintaanmu, aku lihat di sini ada pertanda mungkin kamu akan segera memasuki hubungan yang singkat atau cepat berlalu, atau mungkin ya sudah terjadi ya, hubungan kalian mungkin sudah berlalu dengan seseorang, sudah berakhir dengan seseorang ya. Hubungan ini dijalankan dengan singkat dan tahu-tahu udah selesai aja kayak gitu ya. Mungkin di awal-awal kamu menjalani hubungan dengan seseorang ini ya bagus-bagus aja gitu, tapi ternyata berakhir dengan sangat cepat. Terus itu juga aku lihat di sini kamu bertemu dengan seseorang yang segera kamu sadari bahwa ternyata dia tidak hadir karena alasan yang mungkin ya bisa kamu tolerir sih ya. Maksudnya gini, ternyata orang yang sudah bersama kamu itu, setelah kamu pikir-pikir kenapa kamu dengan dia saat ini sudah berakhir, itu karena dia tidak pernah hadir di dalam hubungan ini. Kamu merasa bahwa kalian menjalin hubungan tapi serasa selalu sendiri gitu ya. Kamu ngerasa kita punya hubungan, tapi kok aku ngerasa kayak selalu sendiri ya. Dia selalu meninggalkan kamu gara-gara hal-hal yang ya mungkin walaupun ini realistis ya, misalkan dia sibuk kerja, dia ingin mapan dulu, ingin ini, ingin itu, mungkin ada masalah keluarga atau gimana gitu. Tapi kamu selalu disingkirkan gitu loh, dibandingkan hal-hal yang dia meninggalkan kamu itu karena apa. Jadi kalau aku lihat memang ada indikasi yang tidak baik ya di hubungan kamu dengan seseorang kemarin. Terus itu juga aku lihat ada penundaan pernikahan atau lamaran gitu ya. Dan ini juga kalau aku lihat memang ada pengaruh dari seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Dia orang ketiga, dia pihak ketiga yang ternyata menyebarkan rumor juga, gosip juga, dalam upaya dia itu merusak hubungan kamu bersama pasanganmu itu ya. Terus itu jadi bisa jadi yang menyebarkan rumor itu ya teman kamu juga, tapi temannya dia juga gitu, atau bisa jadi teman salah satu di antara kalian, tapi dia sebenarnya menyebarkan rumor itu karena memang dia ingin merayu pasanganmu gitu ya. Terus juga dia ini orang yang sok bersikap sopan di luar sana, sok baik, sok sopan, sok ramah, pokoknya kelihatannya kayak orang alim lah ya, orang baik-baik kayak gitu, tapi ternyata niat dia adalah diam-diam mencoba merayu pasanganmu. Seperti itu. Aku lihat. The Lovers. Berarti hubungan yang tidak sinkron antara kamu dengan pasanganmu kemarin ya. Kamu mungkin merasa sulit untuk berkomunikasi dan cukup melelahkan secara mental ya ketika kamu menjalani hubungan dengan dia. Tampaknya hubungan kalian ini panjang gitu. Bisa jadi hubungan ini selalu on off, atau memang sudah bertahun-tahun, tapi tuh kayak apa ya, ada perbedaan ya. Jadi sehingganya sekarang itu kayak sudah tidak lagi memiliki nilai yang sama atau tujuan yang sama
untuk bisa tetap bersama-sama seperti itu ya. Jadi saat ini aku lihat kayak apa ya, kamu mulai mempertimbangkan mengapa kamu memiliki orang ini di dalam kehidupanmu seperti itu ya, karena ketika dijalani ya komunikasi aja jarang, justru malah melelahkan secara mental gitu. Jadi ngapain tetap bertahan dengan dia kayak gitu ya, aku lihat di sini. Sehingga kamu mempertimbangkan untuk ya ngapain mempertahankan dia gitu. Jika kamu memang selama ini mencintai dia tanpa syarat, ya sadari ya bahwa saat ini hubungan kalian mungkin segera berakhir atau memang sudah berakhir, dan itulah yang terbaik untuk kamu, itulah yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena cinta dan kasih sayang dalam situasi yang melelahkan secara mental itu nggak baik juga untuk kamu tetap dipertahankan hubungannya gitu ya. Kamu harus menyadari bahwa kamu dan dia, aku lihat di sini telah berpisah ya, dan yaudah begitu saja, berpisah begitu saja. Dan inilah saatnya untuk kamu melanjutkan dan beralih dari satu fase ke fase yang lain ya. Kalau aku lihat mungkin jika memang hubungan kamu terganggu oleh pertengkaran atau kurangnya rasa dihormati oleh dia, mungkin memang sudah waktunya untuk berhenti, untuk berakhir gitu ya. Kamu harus menyadari kenyataan bahwa perasaan satu sama lain sudah tidak lagi saling menguntungkan ya, karena di sini kamu yang selalu berjuang, dianya mah cuek, ya buat apa dipertahanin lagi. Kalau aku lihat ya memang salah satu dari kamu atau dia lebih asik dengan diri sendiri, sehingga menyebabkan kekecewaan. Ya bisa jadi dia yang selalu asik dengan dirinya sendiri sehingga menyebabkan kamu merasa kecewa, ada rasa ketidakamanan ya. Kemudian juga aku lihat sering sekali terjadi perselisihan secara internal di antara kamu dan di dalam dirimu sendiri ya. Jadi bukan hanya karena masalah orang ketiga juga, enggak, tapi ya masalah internalnya kalian aja gitu, baik itu dalam diri sendiri ataupun internalnya antara kamu dengan dia, seperti itu. Kalau aku lihat di sini kalian memang harus keluar dari kebiasaan yang selalu tidak pernah berubah ini ya. Kalian harus bisa berkonsentrasi untuk mendefinisikan nilai kepercayaan pribadimu. Sekarang kamu harus bangkit bahwa kamu orang yang berkualitas, bahwa kamu bisa bertahan tanpa dia, kamu bisa berkembang tanpa dia, kamu bisa sukses tanpa dia gitu ya. The Lovers berarti menunjukkan bahwa jiwa kamu atau dirimu harus bisa menghormati dirimu sendiri gitu ya. Jadi kamu harus memiliki atau memegang teguh jiwa dan rasa hormat. Jadi sejauh mana kamu menerima dan menghargai siapa dirimu dan mengetahui nilai dirimu ya, maka di sini maka dunia akan memandangmu gitu, maka dunia ini akan ya memberikan kepuasan kepadamu gitu ya. Yang penting di sini kamu harus bisa percaya diri ya, makanya di sini kamu tetap disuruh stay optimis tentang kisah cinta atau pasangan yang ideal untukmu ya, true love-mu gitu pasti akan datang gitu. Kamu harus tetap percaya diri. Ingat ya, kamu harus bisa menunjukkan jiwa dan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Kalau udah ada The Lovers, itu berarti ternyata sinyal dari alam semesta atau dari Tuhan bahwa kamu harus menahan diri untuk tidak menyalahkan apapun di sekitarmu. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kamu hadapi adalah akibat dari perbuatan dan tindakan kamu sebelumnya. Jadi kemungkinan ini pembayaran karma ya. Jadi mungkin dulu pernah tuh ada orang yang mendekati kamu, ngajak kamu untuk berkenalan atau ngajak kamu untuk menjalin hubungan, tapi kamunya justru malah cuek sama mereka, kamu tidak menghormati mereka, sehingga ya sekarang dapatlah karmanya seperti itu ya. Jadi jujurlah pada diri sendiri dan pahami hal-hal dengan baik dan hormati nilai dan keyakinan kamu sebaik mungkin, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya secara seksualitas di hubungan kalian ini masih bagus ya antara kamu dengan dia.
tapi mungkin sudah memang tidak berada di hubungan yang sama, karena memang kalau aku lihat hubungannya sudah kritis banget ya. Ada satu pihak ya terlibat dalam hubungan ini, tapi yang lainnya justru malah tidak peduli ya. Karena kalau aku lihat di sini memang ada masalah tentang ketakutan atau kepercayaan yang mungkin menghalangi kamu untuk sepenuhnya bisa berkomitmen dengan dia ya, sehingga hubungan ini tidak berkembang ya. Terus itu juga mungkin memang kamu dengan si dia memiliki tujuan atau cita-cita atau harapan di masa depan yang masih berbeda ya, sehingga ya udah apa yang perlu dipertahankan tidak ada gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu sudah merasa kayak tidak lagi merasa sedekat dulu dengan si orang tersebut ya, pasanganmu itu. Jadi walaupun di sini secara gairah seksual kamu dengan si dia itu masih ada, tapi karena di sini kalian ada yang terlalu cuek gitu ya, mengabaikan, sehingga ya apa yang perlu dipertahankan gitu. Ya kalau cuma sebelah pihak yang berjuang kan justru malah semakin menyakiti diri sendiri gitu kan. Ya aku lihat seperti itu. Oke, ada apa ini namanya? Nine of Cups. Berarti hubungan yang tidak berjalan dengan baik ya. Salah satu di antara kalian mengalami gangguan ketidakpuasan. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin selama ini dia yang tidak merasa puas, hanya ada kamu doang. Dia masih mau dengan si A, si B, si C. Jadi mau dekat sama kamu, tapi juga masih mau dekat sama si A, si B, si C, si D. I don't know berapa banyak. Intinya dia ingin mendapatkan cinta yang banyak dari banyak orang kayak gitu. Dia ingin merasakan hubungan yang selalu baru, yang selalu fresh gitu. Jadi kalau udah sama kamu bosen, dia juga bisa pindah ke A. Kalau udah ke A dia ngerasa bosen, dia pindah ke B kayak gitu loh ya. Sehingga dia itu kalau aku lihat hanya menggadang-gadangkan cinta itu untuk mendapatkan kegembiraan hubungan di awalnya saja gitu ya. Jadi kalau udah bosen ya udah pindah lagi, pergi lagi ke siapa seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini nampaknya inilah yang menjadi masalah yang mengakar di hubungan kalian, karena dia tidak setia padamu ya. Aku lihat di sini aku lihat juga memang salah satu di antara kalian ini aku lihat mungkin dia ya orang yang belum dewasa ya, secara emosional dalam mempertahankan hubungan juga nggak dewasa orangnya ya, aku lihat di sini. Oke, kemudian ada strength. Strength itu kan artinya kekuatan, keberanian ya, tapi juga ada kesabaran di sini. Sama seperti kayak the chariot ya, ada strength, ada chariot ya. Sebenarnya artinya 11-12 sih. Ya, jadi menegaskan tentang kekuatan dan kemampuan kamu untuk mengatasi tantangan apapun dalam kehidupanmu. Dan kamu aku lihat di sini namanya strength, berarti kan punya kekuatan ya. Di sisi lain mendorong kamu untuk berhasil melalui kekuatan batinmu. Tapi kalau ada chariot itu mendorong ya kekuatan eksternalmu. Jadi kalau ada chariot itu biasanya ambisius, tapi kalau strength itu dari dalam dirimu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu lebih ke martabat sih ya. Ya, jadi menghadapi segala sesuatu masalah itu dengan kemartabatan, kebijaksanaan seperti itu. Ya, aku lihat di sini kamu sama-sama optimis ya. Chariot ini sama the strength ini sama-sama optimis. Tapi aku lihat kalau strength ini udah optimis, tenang, logis ya, terus sabar ya. Dalam keadaan apapun kamu tetap kuat walaupun di saat-saat sedang diuji. Kalau the chariot ini kan orangnya nggak sabaran, jadi ada sisi saat ini kamu kayak sabar, ada sisi kamu juga nggak sabar gitu. Makanya di sini kamu dilatih tentang kesabaran. Aku lihat di sini ya. Terus itu
Kamu dilatih untuk mendapatkan kendali secara aktual tentang situasi daripada kamu memaksakan kehendakmu, ya. Jadi kamu disuruh untuk lebih baik lebih baik menghadapi segala sesuatu itu dengan kasih sayang, ya. Bisa juga dengan kelicikan, ya, tapi kayak strategi sih. Kelicikannya itu lebih ke strategi, ya, strategi atau lebih pengertian. Jadi misalkan gini, misalkan dia menyakiti kamu selama ini, kamu tidak membalasnya, tapi kamu kamu menghadapinya dengan cara diam 1000 bahasa, tidak melakukan apapun dan mengabaikannya. Itu licik kan? Ya kan? Jadi menurut orang itu licik, padahal itu sebenarnya strategi agar kamu terlihat berwibawa dan bijaksana, tidak cari ribut, tidak barbar, dan tidak mau juga tersakiti, tapi memberikan tamparan kepada seseorang yang telah menyakiti kamu agar dia sadar, kenapa kok kamu tiba-tiba diam, tiba-tiba kamu tidak perhatian, tiba-tiba kamu tidak seperti dulu gitu loh. Paham ya maksudku? Nah, seperti itu kalau aku lihat di sini. Kalau aku lihat sebenarnya kamu orang yang gigih, ya. Kamu bisa mencapai apapun jika kamu ingin melakukannya. Ya, kamu orang yang percaya diri, ya. Kamu tidak keberatan berbicara dan menjadi dirimu sendiri, ya. Kamu tidak keberatan untuk menunjukkan emosimu, ya. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Ya, nah inilah yang menjadi daya tarikmu, sehingga orang-orang itu merasa kayak kamu itu punya power yang wow banget gitu. Karena kamu ya itu tadi, selain percaya diri, kamu tidak pernah takut untuk menunjukkan suaramu seperti itu, ya. Terus itu juga aku lihat di sini, ya, kamu berani, kamu penuh dengan keyakinan, semangat, energimu full banget, tindakanmu juga wah keren banget gitu ya, sehingga ya menegaskan tentang kendali dan atas keadaan seseorang, ya. Kamu mampu mengendalikan keadaan seseorang gitu, ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang hubungan ini tuh menunjukkan sangat kuat menunjukkan kerentanan terhadap suatu ledakan kebencian, kecemburuan, atau emosi yang kuat. Sehingga aku lihat di sini kayak ada kelebihan dan kekurangannya sebenarnya, ya. Kelebihannya adalah kamu orang yang sangat berbelas kasih, empati, ya. Kamu sangat kuat dengan batinmu dengan dia, seperti itu. Tapi aku lihat kekurangannya adalah itu tadi, ya, kecemburuan, ledakan emosi, ya, kebencian. Nah, saat ini aku lihat kayaknya memang ada amarah yang saat ini kamu pendam, yang kamu tunjukkan ke dia, tapi dengan cara itu tadi, elegan, dengan cara diam, tidak melakukan apapun, nyuekin dia, bodoh amat. Nah, itu dengan cara elegan dan bijaksana, sehingga sekarang tuh dia kayak ketar-ketir, aduh kenapa nih kok kamu tiba-tiba nggak menghubungi aku, yang tadinya kamu kebucin-bucin sama dia, kamu selalu nyariin dia, kamu selalu ngejar-ngejar dia, kok sekarang enggak. Itu, jadi dia bingung, waduh jangan-jangan kamu marah, jangan-jangan aku berbuat salah, jangan-jangan tindakanku salah, begini begitu, sehingga ada kecemasan, kekhawatiran dari dia, takut dia yang salah gitu loh, ya. Maka dari itu di sini, tapi walaupun dia takut salah, nih orang egonya tinggi, aku lihat ya, egonya tuh tinggi, orangnya tidak mau disalahkan, tidak mau dilihat salah, sehingga walaupun kamu bersikap seperti ini kalau aku lihat kuat-kuatan ego deh pokoknya, ya. Kamu dengan dia, siapa duluan nih nanti yang bakalan berkomunikasi. Kalau aku lihat dari dia sih lagi nunggu sampai amarahmu selesai, ya. Dia akan nunggu sampai amarahmu selesai, baru nanti dia akan berkomunikasi. Tapi kalau kamu masih kelihatan dia masih marah, masih kesel sama dia, sikapmu masih ya acuh tak acuh sama dia belum mau berkomunikasi sama kamu. Karena apa? Ada kemungkinan dia memang takut, ada kemungkinan dia memang nggak percaya diri. Karena di sini ada Five of Pentacles. Dia melihat sekarang kamu mampu untuk menghadapi tantangan dari masa lalu
kalian gitu ya. Jadi mungkin selama ini kamu itu disakitin sama dia, diselingkuhin sama dia, dikecewain terus sama dia, tapi kamu kayak maafin dia lagi, nerima dia lagi. Jadi kelihatan itu kamu lemah, kelihatan itu kamu nggak berdaya, kayak kamu itu takut banget kehilangan dia, takut banget berpisah dengan dia, sehingga dia bertindak semena-mena. Dia berpikir bahwa kamu gampang dimanipulasi, kamu gampang diatur, kamu gampang diseret kemana-mana gitu loh. Ya dia lihat kamu lemah, tapi ternyata ketika sekarang dia lihat, loh kok kamu kelihatan berpower banget gitu loh, mampu menaklukkan kelicikannya dia gitu loh. Ya aku lihat di sini ya, sehingga aku lihat saat ini dia melihat kamu kayak mulai melakukan perbaikan, peningkatan dirimu ya. Terus itu juga memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat lagi. Kamu sudah berani gitu ya, dengan tegas berani untuk mengambil suatu keputusan mengakhiri hubungan kamu bersama dia, karena kamu tahu ini hubungan sudah tidak sehat lagi. Terus itu juga aku lihat ternyata memang hubungan kamu bersama dia, mungkin dia pernah menimbulkan suatu skandal ya, kemungkinan dia pernah melakukan hal-hal buruk lah ya, sehingga di sini mungkin selama ini kamu selalu menoleransi dia gitu ya. Ya aku lihat di sini lebih bagus sih untuk memilih mengambil jalan melajang aja deh gitu ya, dan memilih keluar dari masa-masa kesepianmu. Jadi kan aku udah bilang ya, kamu ngerasa kayak berdua tapi terasa sendiri. Nah gimana tuh kan ada rasa secara mental kamu lelah karena kamu selalu merasa sendirian, padahal kalian berdua menjalani hubungannya gitu loh ya. Jadi kamu selalu ngerasa kesepian. Jadi daripada berdua tapi ngerasa sendiri dan kesepian, lebih baik benar-benar melajang dan kamu bisa bebas ya kan. Kamu tidak perlu diatur, kamu tidak perlu dikontrol, kamu tidak perlu menunggu dia, kamu tidak perlu harap-harap cemas dengan dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, wah dia ngeliat kayak wow banget, kamu berani untuk melangkah gitu loh, berani untuk memberontak seperti itu. Apalagi di Chariot, aku lihat memang di sini kamu punya rasa ambisius untuk segera memiliki suatu hubungan ya. Pengen sebenarnya kamu itu segera menikah atau memiliki hubungan yang berkomitmen seperti itu ya. Saking ambisiusnya kamu melakukan banyak hal di sini untuk dia. Kemungkinan ya mungkin selama ini kamu memang mengharapkan hubunganmu bersama dia untuk segera terrealisasi seperti itu ya. Tapi sayangnya di sini ya kamu terluka ya, kamu tersakiti, ya intinya kamu tidak baik-baik saja. Oke, ini sebenarnya hubungan yang penuh dengan pembelajaran bagimu ya, untuk mengajari kamu agar lebih sabar. Optimis boleh, ambisius boleh, tapi ingat, ambisius, keoptimisan itu penting juga dibarengi dengan kesabaran. Maka kamu akan menemukan cinta yang tepat gitu ya. Semesta tahu kok kamu menginginkan hubungan yang kuat ya, kamu pengen jatuh cinta, kamu pengen sampai di titik dimana ambisi dan tujuan kamu itu tercapai gitu ya. Bahkan demi mendapatkan ambisimu ini untuk menjalin suatu hubungan atau jatuh cinta, kamu sampai meninggalkan tujuan kamu yang lain seperti itu. Jadi penting untuk kamu ingat bahwa tidak ada di dalam kehidupan ini yang berada di bawah kendali kita masing-masing gitu ya. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah terlihat sempurna di mata orang lain. Jadi tetap menjadi optimis atau antusias setiap hari itu penting. Begitu juga dengan kesabaran. Jadi kamu disuruh untuk ambisius, optimis, boleh, tapi juga harus dibarengi dengan kesabaran ya. Jadi kalau aku lihat di sini, aku lihat memang akan ada kok ya, akan ada seseorang yang tepat di sini untuk datang ke kamu gitu ya. Yang terpenting adalah sekarang waktunya untuk kamu mengambil kendali dan mencari tahu
dengan tepat apa yang memang kamu inginkan dalam suatu hubungan romansa. Kamu pengen punya pasangan tuh yang seperti apa kriterianya. Kamu harus bisa tahu dengan jelas dulu. Jadi karena The Chariot ini kan berarti mendorong kamu untuk bertindak setelah kamu menemukan tujuan kamu apa. Gitu loh. Ketika kamu sudah mengambil kendali atas kehidupan percintaan kamu udah tahu arah tujuan hidupmu, kamu pengen punya kriteria hubungannya seperti apa, karakter orangnya seperti apa, kamu pengen punya pasangan yang gimana dalam bertindak atau karakter atau perilaku atau fisiknya, ya, kamu akan lebih akan lebih menuai keuntungan jika kamu sudah tahu pasangan yang kriterianya seperti apa sih yang kamu mau, kayak gitu loh. Ya, maka kesuksesan untuk mendapatkan cinta yang tulus, cinta yang true love ya, yang benar-benar cinta sama kamu itu ya kamu akan berhasil gitu. Ya, asal di sini kamu berani, bertekad dan yakin bahwa inginnya pasangan kriteria kamu itu seperti apa, gitu loh. Paham ya? Aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat kayaknya sih kamu itu bisa jadi kemungkinan nggak punya kriteria pasangan. Ya, bisa jadi kamu tidak punya kriteria pasangan, atau kamu hanya memandang pasangan itu karena mungkin dia ganteng doang kah, atau karena dia kaya raya doang kah, atau mungkin karena pekerjaannya doang kah. Jadi itu bukan definisi orang yang jatuh cinta, tapi justru malah karena hal-hal duniawinya, gitu loh. Ya, makanya di sini kamu diajarkan untuk tentukan tujuanmu, tentukan siapa, privilege yang seperti apa, pasangan yang kamu inginkan, seperti itu. Bukan privilege sih, lebih tepatnya kayak kriteria lah ya, kriteria indikasi yang kamu inginkan pasangan itu yang seperti apa, itu ya. Sehingga aku lihat di sini memang kamu perlu menyeimbangkan keinginanmu gitu ya. Terus itu kamu harus bisa bekerja untuk mencapai tujuan kamu gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini mungkin kamu kayak masih memiliki dualitas yang berbeda ya. Mungkin kriteria kamu di dalam hatimu, kamu pengen punya pasangan yang begini. Tapi kenyataannya yang kamu pilih adalah justru malah yang begitu. Paham nggak? Ya, kamu pengen punya pasangan yang seperti A, tapi yang kamu lakukan justru malah B gitu loh. Sehingga kan beda gitu loh. Nah, sehingga kamu di sini disuruh untuk mengendalikan semua yang membuat kamu tetap pada jalur yang dan memungkinkan kamu untuk melihat ke depannya. Ke depannya itu kamu pengen punya pasangan yang seperti apa loh sayang gitu loh. Jangan bingung gitu. Kamu udah punya kriteria gini, tapi kok kamu justru malah menerima pasangan yang begitu gitu. Paham nggak? Gitu ya, sehingga coba segera putuskan sebenarnya kamu punya gimana ya, pasangan yang seperti apa gitu loh. Apakah keputusan yang kamu ambil itu bisa seimbang gitu ya. Karena di sini aku lihat banyak pengorbanan secara individual yang kamu lakukan terhadap si dia gitu ya. Capek nggak? Capek lah aku lihat. Sakit nggak? Sakit aku lihat di sini. Ya, kamu bahkan sampai benar-benar begitu sibuk mikirin dia, ngurusin dia, semua untuk dia gitu. Sehingga kamu sampai melupakan tujuanmu lain, mungkin karirmu kamu tinggalkan, kamu abaikan, ya. Sehingga saat ini cobalah untuk mendorong dirimu merebut kembali kendali atas hidupmu, ya, dengan tekad, dengan percaya diri. Kalau di sini kamu menunjukkan jati dirimu, kepercayaan dirimu, value-mu, percayalah ya, orang yang akan setara pun datang ke kamu, gitu loh ya. Jadi sebaiknya pahami aja dulu dirimu. Kamu maunya apa? Jangan pelin-pelan ya. Jangan mau ini tapi mau itu juga. Oke, kita lihat pesan semesta seperti apa.
high girl power. Sebenarnya kamu itu sudah berdealing dengan seseorang yang sudah kuat lah ya. Ya, kalau aku lihat di sini kamu itu sudah memiliki ikatan spiritual yang mendalam dengan seseorang yang sebenarnya menurutmu ini dia adalah orang terpenting bagimu, bahkan untuk pertumbuhanmu dan perubahan dalam dirimu. Ya, aku lihat sebenarnya orang ini itu sudah hadir di kehidupanmu. Bisa jadi orang lama inilah ya, orang inilah yang mampu memberikan perubahan dan pertumbuhan dalam hidupmu ya. Makanya hubungan ini aku bilang hubungan yang masih penuh dengan pembelajaran gitu. Nah, yang terpenting adalah sekarang kalau memang kamu masih menginginkan hubungan ini bersama si dia, maka rawatlah hubungan ini. Hanya saja tetap sadar akan sifat sejatimu. Kamu nggak boleh pelin-pelan loh sayang, gitu loh maksudnya ya. Kalau memang kamu pengen sama si A ini, ya si dia ini, maka rawat. Tapi kamu tidak boleh menghilangkan jati dirimu. Ya, jati dirimu adalah orang yang tegas, strength. Ya, kamu adalah strength, kamu orang yang tegas, kamu orang yang berpower. Maka tunjukkan itu. Jangan kelemar-kelemar, jangan lemah sehingga kamu diinjak-injak terus. Kalau misalkan dia melakukan kesalahan, ajari dia atau tegurlah dia seperti itu. Intinya tunjukkanlah ya, tunjukkan jati dirimu sebenarnya. Sejatinya kamu itu seperti apa gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini kan hubungan kamu dengan dia masih kikuk ya, kaku gitu. Ya, kikuk. Bahkan mungkin satu sama lain tidak terlalu mengenal satu sama lain. Ya, aku lihat di sini. Jadi saatnya untuk mengatasi seberapa besar usaha yang kamu berikan pada hubungan ini dengan kekuatan yang lebih besar gitu ya. Percayakan kepada Tuhan, banyaklah berdoa kepada Tuhan ya. Sadarilah bahwa hubungan kamu dengan dia ya adalah prioritas nomor 1 kamu, kayak gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu masih mau dengan dia atau memperjuangkan dia, maka buatlah ini menjadi prioritas gitu. Karena kalau aku lihat di sini kemungkinan mungkin salah satu menjadi prioritas, tapi yang satunya nggak menganggap ini prioritas. Jadi coba ditegaskan kembali ya. Sebenarnya kenapa? Lebih mengenal aja dulu lah. Ya, karena kalau aku lihat di sini aja kamu dengan dia kikuk masihan. Ya. Masih kikuk, masih kaku, lebih tepatnya kaku gitu. Jadi tapi kalau misalkan enggak deh, aku nggak mau lagi sama dia. Oke, kalau begitu serahkan kepada semesta. Yang terpenting adalah di sini tunjukkan jati dirimu. Jangan berubah lagi ya. Jangan berubah cuman gara-gara seseorang loh. Itu yang terpenting adalah di sini tunjukkan jati dirimu. Maka di sini semesta yang akan mengatur. Ya, semesta yang akan mengaturkan kamu dengan seseorang diperkuat secara spiritual. Gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Leo dan ada Cancer. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan antara kamu dengan jodohmu nantinya ya, dengan seseorang yang akan menjadi true love-mu. Kemudian ada angka juga, ini yang berhubungan dengan true love-mu. Entah tanggal lahir kah, entah tanggal pertemuan kalian kah ya. Ini udah berapa menit sih? 30 menitan ya. Sebenarnya aku pengen ngasih ciri-cirinya ya. Tapi udah 30 menit. Kira-kira kalian bosen nggak nanti? Bosen nggak? Ya, nontonnya. Oh ya, bulannya ada Februari, Desember, Mei, Januari, Juni, Agustus, April, Maret, dan September. Ini tanggal-tanggalnya ya.
Ada 16, 10, 19, 27, 26, 8, 9, 5, 6, 1, 2, 5, 29, 17, 24, 12, 11, 15, 23, 18, 3, 4, 7, 2, 21. Kemudian ada shio-nya di sini. Bisa jadi shio kamu atau shio-nya dia. Oke, nanti aku kasih deh ciri-ciri fisik ya. Ciri-ciri fisiknya aja. Mempersingkat lah ya. Ini shio-nya ada macan, kelinci, anjing, tikus, ular, kuda, monyet, naga. Satu lagi ayam. Kemudian ciri-ciri fisiknya. Oh, ada lesung pipi. Lesung pipi. Ya, lesung pipi. Dia lebih tinggi dari kamu. Atau memang ya badannya tinggi gitu ya. Kemudian ada downturn eyes, itu kayak ini loh, sudut mata itu agak turun ke bawah, jadi kayak kelihatan matanya tuh sayu orangnya ya. Kelihatan matanya sayu. Unique hair, ya bisa jadi mungkin warnanya, warna rambutnya unik gitu ya. Ada keunikan di rambutnya. Mungkin dia suka mewarnai rambut atau suka potongan rambut yang unik-unik gitu ya. Mungkin potongan-potongan kayak hair cut, wolf cut ya, atau mungkin yang kayak anime-anime gitu ya, yang kayak gitu lah. Pokoknya ada keunikan di dalam potongan rambut atau di rambutnya. Wajahnya oval, aku lihat di sini. Tapi di sini juga ada upturned eyes, berarti kayak apa ya? Kayak galak ya. Intinya sudut mata luarnya itu naik ke atas. Jadi ada yang sudut matanya ke bawah, ada sudut matanya yang apa itu namanya tadi? Ke atas ya. Jadi ini salah satu aja ya, salah satu. Soalnya ini kan pembacanya general, sehingga apa itu tadi namanya? Sehingga ya nggak semuanya sama gitu ya. Ya kali jodoh kalian mirip semua gitu ya. Terus dia orang yang sangat suka mencukur jenggotnya itu dengan bersih. Dia orang yang atau jenggot, kumis, atau apa itu kalau yang rambut di samping telinga itu apa, jambang namanya. Nah itu kayaknya pokoknya bersih, cukurannya itu bersih ya. Dia orang yang suka kelihatannya good looking kali ya. Pokoknya serba bersih adalah kalau nyukur gitu ya. Aku lihat di sini. Kemudian ada yang hidungnya kecil di sini ya. Terus itu ya rambutnya panjang ke sedang ya, kalau aku lihat di sini. Kemudian bentar, kurvi itu gini, bentuk tubuh yang berisi ya, tapi memiliki lekukan yang jelas di bagian pinggul gitu. Jadi kayak mungkin pinggulnya montok. Ya yang berisi gitulah ya. Dia tapi berisi, aku lihat berisi ya. Tapi lekukan pinggulnya tuh kelihatan banget gitu loh. Almond eyes itu ya, almond eyes, matanya itu kayak almond gitu ya. Biasanya mata-mata yang kayak gini tuh ya, mata-mata orang yang diidam-idamkan. Ya aku lihat di sini. Oke, kemudian ada Mas. Wow, berotot ya nih orang. Wow. Oh sorry, mustache ya. Sorry, aku kira ini otot. Kumis ya, ini orang berkumis ya. Ya mungkin laki lah ya. Tapi perempuan juga ada yang berkumis ya. Ya pokoknya dia ini punya kumis. Tapi dia kalau berkumis tuh mungkin kalau cukur itu bener-bener bersih gitu. Kan ada yang masih kalau cukuran tuh, kalau ini kayak masih ada yang nyucuk-nyucuk gitu ya. Kalau dia tuh nggak suka yang bersih banget gitu. Thin lips itu apa sih namanya, bibirnya tipis ya, tipis. Jadi atas bawah tuh kayak tipis, sebanding ya. Karena ada tuh jenis-jenis bibir yang ada tipis di atas tapi bawahnya yang tebal.
Ada yang sebaliknya, ada yang tebal dua-duanya. Nah ini kalau dia aku liatin lips tipis bibirnya. Oke, untuk rambutnya ada yang suka mewarnai rambutnya merah, atau bisa jadi memang rambut aslinya memang merah gitu. Merah itu kayak merah jagung gitu loh ya. Seperti itu. Terus juga ada yang black rambutnya. Terus juga ada yang grey. Emang ini ya beruban. Ada yang sudah beruban rambutnya. Badannya atletik banget ya. Bagus lah ya, kalau udah atletik tuh ya berotot lah atau pas gitu loh, kelihatannya tuh good looking, badannya enak dilihat gitu ya, atletik gitu. Oke, aku rasa cukup ya, mudah-mudahan kalian gak bosan ngedengerinnya. Soalnya ini udah 40 menit ya, aku lihat ya 40 menit. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Karena ini pembacaan juga general. Mudah-mudahan kalian bisa menerima ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua. Oh ya, alfabetnya ya, lupa. Ini alfabet yang berhubungan antara kamu dengan jodohmu nantinya. Yang terpenting adalah kamu harus bisa percaya. Berarti kalau kamu harus percaya bahwa jodohmu itu sudah disiapkan semesta. Berarti saat ini kamu kayak udah pesimis ya bakal bertemu dengan jodohmu. Duh. Ya it's okay, mungkin kamu bener-bener sakit hati sama orang lamamu ya. Ada trauma, jadi kamu kayak pesimis. Tetap optimis ya bahwa jodohmu pasti akan datang. Ini ada W, D, Z, K, T, U, J, O, Y, G, F, B, R, P, N, X, I, A, S, M, C, Q, H, dan V. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.